Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarina Maulida. Saya dari Universitas Tengku Umar, Fakultas Kesehatan Masyarakat di Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang angka penurunan stunting di Aceh. Untuk itu kita harus ketahui dulu apa itu stunting, kemudian penyebab stunting. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi. Kondisi ini sangat berefek pada anak, dewasa hingga lansia. Penyebab itu sendiri, yang pertama itu kekurangannya pengetahuan ibu terhadap kesehatan gizi. Yang kedua, kurangnya akses makanan bergizi. Dan yang ketiga, kurangnya atau terbatasnya layanan kesehatan masyarakat. Dan yang terakhir itu kurangnya sumber air bersih atau sanitasi. Nah, di sini kita dapat melihat angka stunting di Aceh turun menjadi 33,2% pada tahun 2021. Stunting masih menjadi masalah kesehatan anak di Aceh hingga saat ini. Kabar baiknya, data dari Kementerian Kesehatan dalam studi status gizi Indonesia atau SGI, angka prevalensi stunting di Aceh mengalami penurunan menjadi 33,2%. Meskipun demikian, angka tersebut masih di atas rata-rata nasional, yakni 24,4%. Gubernur Aceh Nova Iriansyah, data tersebut menunjukkan keberhasilan penurunan, di mana berdasarkan riset kesehatan dasar tahun 2018 menyebutkan angka prevalensi stunting di Indonesia mencapai 30,8%. Dan di Aceh tercatat 37,9%. Dengan kata lain, terjadi penurunan angka prevalensi sebesar 4,7%. Pemerintah Indonesia mulai mencanangkan aksi bersama yang disebut Gerakan Nasional atau Pencegahan Stunting. Kebijakan ini menjadi landasan untuk menggalang komitmen para pihak agar siap mengakomodir kebutuhan pelayanan bagi setiap anak Aceh. Pelayanan yang dimaksud bersifat komprehensif, mulai dari masalah kesehatan, sosialisasi, peningkatan gizi, pemantauan atau evaluasi lainnya. Langkah strategi yang dilakukan pemerintah Indonesia dan pemerintah Aceh secara pelan tapi pasti membuahkan hasil. Sesuai data Kementerian Kesehatan dalam studi status gizi Indonesia yang diumumkan Desember pada tahun 2021, tercatat angka prevalensi stunting di Indonesia turun menjadi 24,4%. Di sini kita bisa melihat prevalensi balita stunting menurut provinsi SGBI 2019 dan SGI 2021. Aceh, angka prevalensi stunting turun menjadi 33,2%. Angka ini menunjukkan sebuah indikator kemajuan yang dilakukan bersama. Selain itu menjadi petunjuk bagi para pihak dan Aceh untuk terus bekerja menurunkan stunting minimal setara dengan rata-rata nasional. Dan di sini kita bisa melihat anggaran biaya atau rencana anggaran biaya. Di sini kita dapat melihat berbagai makanan tambahan, kemudian satuannya, sumber dana APBN-nya, harga satuannya, dan jumlah biaya dan semua totalnya, jumlah total semuanya. Di sini tentu memerlukan anggarannya ya, karena kan di stunting itu kita memberikan bantuan seperti untuk balita itu susu Natogen, susu SGM dan sebagainya. Sementara pada ibu hamil itu adanya tambahan makanan susu ibu hamil seperti itu. Sekian pembahasan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.